Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Agus Regar Saputra. Saya dari Universitas Semarang, Fakultas Teknik Informatika dan Komunikasi, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Oke, kita langsung masuk pembahasannya saja. Setelah Nabi Muhammad wafat, fungsi sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun manusia di dunia ini, karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya. Selanjutnya, pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafaur Rasyidin. Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khalifah Khulafaur Rasyidin adalah masa yang penting dalam sejarah Islam. Khulafaur Rasyidin berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasi dan meletakkan dasar bagi keagungan umat Islam. Kata khalifah sendiri diambil dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti seorang yang menggantikan kedudukan orang lain karena hilang atau meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat Islam, kata khalifah berarti pemimpin umat yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin politik, militer, segala urusan umat Islam. Sementara itu, kata Rasyidin lebih ditekankan pada 4 khalifah pasca Rasulullah SAW, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib, yang dipandang sebagai tokoh Islam yang mengagumkan dan adil. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kita langsung ke pembahasannya. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Muslim terkejut karena kematian Rasulullah. Rasulullah telah berpulang ke sisi Allah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 3 Juni 632 Masehi. Sebuah hari itu Rasulullah SAW merasa sudah sembuh dari sakitnya. Ia keluar dari rumah Aisyah ke masjid dan ia sempat berbincang dengan kaum muslimin. Dipanggilnya Usamah bin Zaid dan diperintahkannya menghadap berangkat untuk menghadapi Romawi. Setelah bersiar berita bahwa Rasulullah telah wafat tak lama, setelah duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan mereka sangat terkejut sekali. Umar bin Khattab yang berada di tengah-tengah mereka berdiri dan berpidato membantah berita itu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal, melainkan sedang berpergian menghadap Tuhan, seperti halnya dengan Musa bin Imran yang menghilang dari masyarakat selama 40 malam, kemudian kembali lagi setelah tadinya dikatakan meninggal. Umar terus mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Dikatakannya bahwa Rasulullah akan kembali kepada mereka dan memotong tangan dan kaki mereka. Sesudah tersiar berita kematian Nabi, orang-orang menyusul Abu Bakar menyampaikan berita sedih itu. Abu Bakar segera kembali. Ia melihat muslimin dan Umar yang sedang berpidato. Ia tidak berhenti tetapi terus menuju ke rumah Aisyah. Dilihatnya Nabi SAW di salah satu bagian dalam rumah itu sudah diselimuti kain. Ia maju menyingkap kain itu dari wajah Nabi dan mencium dan mengatakan, alangkah sedapnya sewaktu engkau hidup dan alangkah sedapnya sewaktu engkau wafat. Ia keluar lagi menemui orang-orang lalu berkata kepada mereka, saudara-saudaraku, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup selalu.
tak pernah mati. Selanjutnya ia membacakan firman Allah sebagai berikut. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendapat mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah didengarkannya Abu Bakar membacakan ayat itu, Umar jatuh dan tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sungguh tak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah telah wafat, orang semua terdiam setelah mendengarkan dan melihat kenyataan itu. Setelah sadar dari rasa kebingungan demikian, mereka tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat ke depannya. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka setelah tersiratnya berita wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang dari Muhajirin dan kaum Ansor mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa pengganti Rasulullah berikutnya. Orang-orang Muhajirin mengatakan di antara kedua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka paling berhak menjadi khalifah karena mereka lah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kaum mereka. Sementara orang-orang Ansor menyebut bahwa mereka pula yang paling berhak untuk menggantikan Rasul. Berhak karena mereka lah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu hijrah ke Madinah. Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh seorang Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor. Tetapi orang Ansor menolak usulan itu. Mereka mengusulkan agar diangkatnya dua orang pemimpin dari dua kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usulan itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansar terhadap hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Pada saat itu beliau mengusulkan agar Umar bin Khattab yang diangkat menjadi khalifah. Usulan itu tidak diterima Umar dan mengatakan Abu Bakar masih ada. Beliaulah yang pantas untuk menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas usulan Umar bin Khattab. Ketika itu juga usia Abu Bakar 61 tahun. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiknya sebagai pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah. Dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah. Dalam masa kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki langkah-langkah kebijakan. Berikut langkah-langkah kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang zakat. Setelah Rasulullah wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi. Sehingga setelah beliau wafat, mereka
maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad. Abu Bakar sendiri memiliki alasan kenapa beliau memperangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat. Alasan yang pertama, zakat merupakan hak yang harus diambil dari orang kaya yang diberikan kepada orang miskin. Alasan yang kedua, kok ada kemungkinan sikap mereka untuk tetap melakukan sholat dengan tujuan membimbangkan kaum muslim dalam mengambil tindakan tegas terhadap mereka karena secara lahiriah mereka tampak sebagai orang muslim. Alasan yang ketiga, zakat sudah menjadi syiar Islam. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan kenapa mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Alasan tersebut diantaranya para pengikut nabi palsu untuk langkah kebijakan dari Abu Bakar yang kedua membasmi para nabi palsu. Persoalan nabi palsu telah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, namun mereka tidak sanggup untuk menjalankan maksud tersebut karena kewibawaan Rasulullah SAW menggentarkan hati mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka muncul para nabi-nabi palsu, orang yang paling berbahaya yang menganggap dirinya mereka sebagai nabi di antara hanya adalah Tulaihah, Musailamah, dan Aswad al-Ansi. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan mereka dengan cara menipu masyarakat Arab. Sebelumnya telah dijelaskan tentang Aswad al-Ansi, seorang penipu itu telah mendapatkan pelajaran penting dari Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Aswad pada akhirnya akan berujung pada kematiannya yang mengenaskan. Di satu sisi jumlah orang-orang yang murtad makin bertambah, di sisi lain muncul perlawanan dari otoritas pusat pemerintah dengan gerakan menolak membayar zakat ke Madinah. Namun ada seorang khalifah yang memegang teguh amanah sampai akhir. Ia memutuskan tidak memberikan kelonggaran terhadap orang-orang yang menentang kebijakan negaranya. Khalifah yang memiliki tekad seperti itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia telah mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW untuk bisa memahami sebuah peristiwa dengan baik dan menyikapinya dengan tepat dan cepat. Ia tidak mengabaikan kekuatan dari luar yang mungkin saja bisa menjadi ancaman terhadap persatuan umat Islam. Inilah amanah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekiranya demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang jelas atau kata-kata yang kurang mengenakan di hati kawan-kawan sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.